Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatidzah dan asatidzah yang saya hormati, para tokoh masyarakat DKM Masjid Abu Bakar As-Siddiq, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Waktu Nabi hijrah, beliau mampir di satu daerah yang namanya Kuba. Ngapain Nabi di Kuba? Ternyata bikin masjid. Dari Kuba, Nabi melanjutkan perjalanan masuk kota Madinah. Apa yang dikerjakan Nabi pertama di Madinah? Ternyata bikin masjid. Isra dan Mi'raj adalah perjalanan dari masjid ke masjid. Ini menandakan bahwa kita umat Islam hidupnya gak boleh jauh-jauh dari masjid. Umat Islam tidak boleh berpisah dengan masjid. Kalau umat Islam jauh dari masjid, dua-duanya rugi. Umat Islam dengan masjid tidak boleh berpisah, tidak boleh jauh-jauh. Persis kayak ikan sama air. So, tinggali. Oh, tinggali. Ayo kita lihat. Ada gak ikan yang gak suka hidup di air? Ada apa enggak? Ada. Namanya ikan mau mampus. Kalau ada orang cempaka arum, ini cempaka arum ya? Kalau ada orang cempaka arum, ngaku agamanya Islam, tapi hidupnya jauh dari nilai-nilai yang diajarkan masjid, itu sama juga ikan dikit lagi modal. Bapak Ibu saudara-saudara, apa fungsi utama masjid di tengah-tengah kita warga Cempaka Arum? Pertama, masjid tempat kita meningkatkan kualitas iman kepada Allah. Dengan kata lain, di masjidlah nilai iman kita ditempa, digembleng. Lewat apa? Yang wajib lewat ibadah sholat 5 waktu. Iman meningkat dengan melaksanakan ibadah sholat, itu akan membentuk karakter, akan membentuk mental. Kalau karakter dan mental terbentuk lewat ibadah sholat, imannya makin meningkat, insya Allah bermanfaat hidup di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Mentalnya dilandasi dengan nilai-nilai iman. Oh, hati-hati saudara, di akhirat itu orang dibangkitkan nanti sesuai mentalnya ketika hidup di alam dunia. Manusia di akhirat akan dibangkitkan sesuai mentalnya ketika hidup di alam dunia. Ada orang dibangkitkan di akhirat, badannya manusia, tapi mukanya muka macan. Kunaon? Karena waktu hidup di Bandung, mentalnya persis seperti mental macan. Apa mental macan? Mau menang sendiri, egois, gak mau kalah. Eta mau. Coba lihat sajalah, dimanapun ada hutan, pasti rajanya macan. Betul atau tidak? Walaupun hutan belum pernah mengadakan pilkada,
Tapi hutan tidak mau tahu, macan tidak mau tahu ada pilkada apa tidak. Pokoknya saya raja. Setelah macan naik jadi raja, bukan melindungi rakyatnya, ini malah makanin rakyatnya sendiri. Kelinci rakyat hutan etate dimakan. Kambing rakyat hutan dimakan. Sapi rakyat hutan dimakan. Pedagang kaki lima rakyat hutan dikejar-kejar. Ayo sekarang banyak apa enggak pemimpin-pemimpin kita yang mentalnya mental macan? Global. Makanya besok pemimpin mental macan jangan dipilih. Ayah di akhirat dibangkitkan badannya manusia, mukanya muka monyet. Nauzubillah, subhanallah. Kenapa? Karena waktu hidup di alam dunia mentalnya mental monyet. Ibu tahu monyet? Ya tahunya jangan ngeliatin saya. Apa mental monyet? Tamak, rakus, serakah. Itu mental monyet. Coba lihat, kapan-kapan kalau ke kebun binatang perhatikan. Mampir kita di depan kandang monyet. Kasih jauh, jauh. Pisang. Kasih pisang dimakan. Kasih lagi tangannya megang. Kasih lagi kakinya nyekel. Mulut ngunyah, tangan megang, kaki nyekel. Temannya kita kasih masih dirampas juga. Monyet. Selama mental-mental monyet masih bergentayangan di Bandung, selama mental-mental monyet masih bergentayangan di Jawa Barat, selama mental-mental monyet masih bergentayangan di Indonesia, kemakmuran, kesejahteraan buat rakyat cuma akan jadi slogan saja. Yang kaya akan bertambah kaya, sementara yang miskin akan tambah sengsara. Kenapa? Mental ya tahu sih sendiri. Ada lagi orang dibangkitkan di akhirat, badannya manusia, mukanya muka tikus. Nauzubillah, subhanallah. Bahasa Jermannya berit. Badannya manusia, tapi mukanya muka tikus. Kenapa? Karena waktu hidup di alam dunia mentalnya mental tikus. Apa mental tikus? Suka menggerogoti barang yang disimpan rapi-rapi. Tikus, berit. Tikus itu kan amalannya begitu saudara. Suka menggerogoti barang yang disimpan rapi-rapi. Beras rakyat disimpan di bulog, digerogoti. Tikus. Uang rakyat disimpan di bank, digerogoti. Tikus. Suami taruh uang di bawah lipetan baju. Ayo ngaku. Nah, masjid tempat kita meningkatkan kualitas iman, membentuk mental. Dengan apa? Dengan melakukan ibadah sholat. Begini, saya ingin garis bawahi, orang yang sholatnya berhasil,
komunikasinya baik kepada Allah, mentalnya itu akan terbentuk, karakternya itu akan terbangun. Apa buktinya? Kelihatan ketika dia kembali ke tengah-tengah masyarakat, dia menebarkan nilai-nilai kebaikan, menjadi manusia yang bermanfaat di tengah masyarakat. Mentalnya terbentuk. Saudara, kalau sholat kita bagus, hubungan kita, komunikasi kita baik kepada Allah, kita sampai pada sebuah kesadaran. Dimanapun kita pergi, kemanapun kita berada, ucapan dan perbuatan kita, sekecil apapun yang kita lakukan, semuanya tidak akan pernah luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbentuk mental dan kepribadian. Tidak ada ucapan dan perbuatan kita, sekecil apapun yang kita lakukan, itu semua tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, ayo kita makmurkan masjid kita, Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Bulan Rajab kita memperingati Isra dan Mi'raj, turunnya perintah sholat 5 waktu. Betul atau tidak? Lihatlah sejarah ibadah-ibadah yang lain Allah turunkan melalui perantara malaikat Jibril, tapi khusus ibadah sholat Allah sendiri yang mengundang baginda kita Nabi besar Muhammad. Begini, saya ingin memberikan prolog dulu. Isra dan Mi'raj, sebuah hadiah yang Allah berikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Rentetan sebelum terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj adalah rentetan yang luar biasa. Peristiwa kejadiannya sungguh sangat membuat baginda Nabi sedih. Sebagai manusia biasa, tentu Nabi punya perasaan. Nabi mengalami berbagai macam ujian, cobaan. Saudara, sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, orang-orang yang Nabi cintai, yang membantu perjuangan agama, satu demi satu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paman beliau Abu Thalib dipanggil oleh Allah. Belum hilang ingatan kepergian paman Nabi, istri tercinta beliau Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah wafat, dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paman beliau walaupun belum masuk Islam, tapi paman beliau pasang dada, pasang badan membela perjuangan agama Nabi. Istri beliau luar biasa, mengorbankan jiwa dan raga, mengorbankan harta untuk kepentingan agama Islam. Ketika dua orang tercinta ini wafat, wajar sebagai seorang manusia Nabi mengalami kesedihan. Maka ulama sepakat tahun itu disebut Amul Husni, tahun kesedihan. Apa sebab? Nabi ditinggal paman tercinta. Beberapa hari kemudian Nabi ditinggal istri tercintanya. Maka pantas satu hari Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin merasa cemburu kepada Sayyidah Khadijah. Walaupun Khadijah sudah wafat, Nabi sering menyebut-nyebut Khadijah di depan Sayyidah Aisyah. Wajar Sayyidah Aisyah cemburu melihat istri beliau Sayyidah Aisyah cemburu. Apa jawab baginda Nabi? Aisyah, kamu nggak usah cemburu sama Khadijah. Sampai kapanpun Khadijah tidak pernah tergantikan dalam hati saya.
Sebelum orang lain beriman, Khadijah sudah beriman lebih dulu kepada saya. Sebelum orang lain percaya kepada saya, Khadijah sudah percaya lebih dulu kepada saya. Sebelum orang-orang mau melakukan sedekah hartanya untuk agama, Khadijah sudah menyumbangkan seluruh hartanya untuk keperluan agama Islam. Sampai kapanpun Khadijah tetap punya tempat di dalam hati saya. Bapak Ibu, saudara-saudara, karena itu ulama sepakat tahun itu disebut dengan tahun Amul Husni. Nah, saya kembali. Tingkatkan kualitas iman kita dengan ibadah yang wajib, yaitu ibadah sholat 5 waktu. Artinya apa? Memakmurkan masjid kita, Masjid Abu Bakar As-Siddiq, dengan sholat berjamaah. Saya alhamdulillah atas wasilah Ustaz Resmul Yayasan Cinta Islam, saya bisa hadir di tengah-tengah masyarakat Cempaka Arum, jamaah Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Saya bangga dan bersyukur, apalagi melihat masjid kita ini begitu luar biasa. Tinggal kita makmurkan itu tinggal kita ramaikan masjid kita dengan sholat berjamaah. Pak, saya baru bisa sholat zuhur saja Pak. Enggak apa-apa. Yang bisa sholat zuhur berjamaah, makmurkan, ramaikan masjid kita dengan zuhur berjamaah. Pak, saya karena kerja, kuliah, belajar, saya baru bisa jamaah maghrib sama isya saja Pak. Enggak apa-apa. Saudara yang baru bisa sholat berjamaah memakmurkan masjid maghrib dan isya, enggak apa-apa. Makmurkan masjid kita. Sudah begini indah, sudah begini mewah, kita tinggal makmurkan, ramaikan dengan sholat berjamaah. Nah, ini perlu Bapak Ibu memakmurkan masjid. Itu juga include dengan menjaga kenyamanan masjid. Memakmurkan masjid itu include dengan menjaga kenyamanan. Sebab kita tahu kalau masjid kita nyaman, ibadah itu makin meningkat kehusuannya. Apalagi ibadah sholat. Maka ini kewajiban kita bersama, selain memakmurkan masjid, menjaga kenyamanannya juga. Ini autokritik, maaf. Kadang-kadang soal kenyamanan masjid kita serahkan sama merbot. Merbot apa bahasa sini? Sama ya, marbot. Saudara bayangkan masjid kita, Masjid Abu Bakar As-Siddiq, begini luas, begini besar, kenyamanannya kita serahkan kepada merbot saja, enggak cukup saudara. Apalagi merbotnya cuma 1 orang. Masjid segini besar, merbot cuma 1 orang, enggak bisa menjaga kenyamanan. Harus kita semua jamaah masjidnya. Cobalah lihat tuh. Kalau marbot cuma 1 orang diserahkan menjaga kenyamanan, pelataran parkirnya saja masjid kita ini luas, betul atau tidak? Yang nyampuin latar masjid marbot, yang ngepel lantai masjid marbot, yang bersihin karpet marbot. Kalau genteng atap bocor, yang benerin marbot. Bersihin toilet marbot. Ngisi bak kamar mandi marbot. Azan marbot. Mukul beduk marbot. Marbotnya cuma 1 orang
disuruh menjaga kenyamanan masjid sebesar ini 3 bulan marbot kayak begitu, insya Allah penyakit kuning. Benar enggak? Maka tugas kita di jamaah masjid Abu Bakar As-Siddiq untuk ikut menjaga kenyamanan masjid. Coba lihat, masjid itu kalau nggak nyaman, gampang ciri-cirinya kan? Apa saja yang terletak di masjid hilang. Benar, itu masjid nggak nyaman. Kenapa? Bukan salah marbot, salah kita jamaah nggak mau menjaga kenyamanan masjid-masjid kita. Kipas angin hilang, ampli hilang, jam dinding hilang, kotak amal hilang. Kita nih jamaah teledor nggak mau ikut menjaga kenyamanan masjid. So, coba lihat tuh di gereja saudara, nyamannya luar biasa. Apa buktinya Ustaz? Sampai siang ini saya belum pernah dengar di gereja ada piano hilang. Kita di masjid, jangankan piano, sendal butut masih diambil orang. Betul ya? Di masjid katanya yang gak bakalan hilang itu cuma 2. Pertama, beduk. Biar malam takbiran dibawa muter kompleks sama bocah, mau subuh beduk sudah balik lagi ke tempatnya, gak bakalan hilang. Yang kedua, yang gak bakalan hilang katanya keranda jenazah. Saya kembali Bapak Ibu Saudara-saudara, sholat yang kita lakukan membentuk mental. Apa cirinya? Gampang kok, kelihatan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang istri yang sholatnya berhasil, komunikasinya baik kepada Allah, selesai dia melaksanakan ibadah sholat, dia akan terbentuk mentalnya. Dia lebih bisa menghargai dan menghormati suaminya. Urusan ini ibu-ibu biasanya laga muda urusan. Seorang istri yang sholatnya baik, komunikasinya bagus, selesai dia melaksanakan sholat, mentalnya terbentuk. Kenapa? Dia makin bisa menghargai suaminya. Mau kemana-mana, izin sama suaminya, itu bentuk menghargai dan menghormati suami. Sorga anak ada di bawah telapak kaki ibu, tapi sorga istri ada pada keridhaan suami. Selama suami tidak melanggar perintah Allah, menghargai, menghormati, ambil ridhonya, itu kunci sorga istri. Mau kemana-mana, izin sama suami, cium tangan suaminya. Tadi mau ngaji di sini izin nggak sama suaminya? Cium tangan suaminya. Aku jujur. Boro-boro cium tangan, yang ada campur melentah. Kak, saya mau arisan, itu jemuran kalau hujan akan. Enak sebenarnya jadi kaum ibu. Satu-satunya manusia yang sudah mendapat jaminan masuk surga dari Nabi, kaum ibu. Dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Bapak gak dijamin. Kasihan deh. Kata Nabi begini, ayu mamra'atin matat wa zawjuha an haratin dakhalatil jannah min ayyi
Abid, jika seorang istri meninggal dunia, suaminya ridho dengan apa yang pernah dikerjakan oleh istri, maka si istri disuruh masuk surga. Milih lewat pintu mana aja. Enak apa enggak? Mau masuk surga? Ya, yang jawab 10 orang. Ibu mau masuk surga? Selama suami tidak melanggar perintah Allah, taat dan ridho kepada suami, itulah kuncinya. Jelas? Pak, saya tanya, kira-kira kalau istrinya meninggal dunia, Bapak ridho apa tidak? Kawin doi. Udon. Seorang istri yang sholatnya baik, komunikasinya bagus, begitu dia selesai dari ibadah sholat, kelihatan sikapnya. Dia lebih bisa menghargai dan menghormati suaminya. Ya Bu. Hari Sabtu, hari Minggu, suami libur kerja, bersoleklah yang cantik di rumah. Ini maaf ya, maaf bener deh. Ibu-ibu kita nih kalau bersolek lebih banyak mau keluar rumah. Aku aja. Kalau mau kemana-mana dandan yang rapi, wanginya luar biasa. Mau kondangan wangi, mau arisan wangi, mau pengajian wangi, mau tidur sama suami. Mentang-mentang mau tidur sama suami, kaki bau minyak tawon, badan bau remason, naik ke leher bau autan. Dicium sama suaminya, kata suaminya, "Neng, lu bau jurik apa bau dik?" Ini mah ibu-ibu kompleks sebelah sana. Ibu-ibu kompleks ini insya Allah sama. Bapak Ibu saudara-saudara, pun sebaliknya, seorang suami yang sholatnya berhasil, komunikasinya baik kepada Allah, kelihatan cirinya. Begitu dia selesai ibadah sholat, kembali kepada keluarga, dia akan makin perhatian dan lembut kepada keluarganya. Pak. Ayo lihat sejarah. Nabi itu ibadahnya paling sempurna. Betul atau tidak? Nabi itu satu-satunya manusia yang gak punya dosa. Nabi itu satu-satunya manusia yang sholatnya paling khusyuk. Selesai ibadah sholat, beliau kembali ke tengah-tengah keluarganya. Nabi lebih perhatian dan lebih lembut kepada keluarganya. Pantas kalau beliau bersabda, "Berlemah lembutlah kalian kepada keluargamu, selembut-lembutnya suami adalah aku kepada keluargaku sendiri." Coba kita lihat sejarah. Ya Allah, Nabi itu kalau manggil istrinya kalimatnya lembut, mesra, romantis. Sejarah tercatat. Bibitnya Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah itu putih kemerah-merahan. Nabi kalau manggil istrinya kalimatnya lembut, romantis. Apa sebutannya? Ya Humairah, hai yang kemerah-merahan. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Seorang nabi dan rasul begitu sangat lembut kepada istri-istri. Manggil istri kalimatnya mesra, bukan luar biasa. Ya Humairah, hai yang kemerah-merahan. Bahasa anak sekarangnya, ada apa Beb?
nih ngajarin kita nih. Selama ini mohon maaf ya, kita ini sholat cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Berapa banyak di antara kita sholat itu cuma sekedar mengugurin kewajiban, dampaknya tidak membentuk mental. Contohnya gampang saja lah, dalam lingkup keluarga kita. Kita ini gak makin lembut dan perhatian sama istri. Mentang-mentang berumah tangga belasan tahun, manggil istri gak ada mesranya. Jujur tapi nyakitin. Udah tahu istrinya hitam, kalau manggil mulut kadio. Jujur tapi nyakitin nih. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, dan makmurkan masjid kita ini dengan sholat berjamaah. Artinya tempat kita meningkatkan kualitas iman, membentuk mental dengan mendirikan sholat. Jangan cuma kita kerjakan sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi sholat harus membentuk karakter dan membangun mental. Yang kedua, Masjid Abu Bakar As-Siddiq mengajarkan kita masyarakat Cempaka Arum untuk terus menjaga nilai-nilai persatuan. Di masjid ini kita diajarkan nilai kayak begitu. Baju koko boleh berwarna beda, kerudung boleh tidak sama, tetapi di Masjid Abu Bakar As-Siddiq kita diajarkan untuk menghargai perbedaan dengan saling menghormati, menghargai dan tetap mencintai, mengutamakan, menjaga nilai-nilai persatuan. Rumah kita, saya yakin menghadapnya arah berbeda-beda. Rumah saudara ada yang menghadap arah barat, timur, utara, selatan. Betul atau tidak? Tapi nanti ketika kita hendak melaksanakan sholat zuhur berjamaah, rumah kita arahnya berbeda-beda. Kita datang dari segala penjuru arah, kita masuk ke Masjid Abu Bakar As-Siddiq, semua kita menghadap arah yang sama, membaca bacaan yang sama, mengikuti tuntunan Nabi yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama. Kalau begitu, masjid mengajarkan kita merawat dan menjaga nilai persatuan. Walaupun kita berbeda, saling menghargai, saling menghormati, dan tetap saling mencintai. Perbedaan harusnya membuat kita sadar kita harus bergandengan tangan, bukan saling menjatuhkan. Jelas? Jelas? Sekarang negara kita sedang pesta demokrasi. Kita menghadapi pesta 5 tahunan pemilu. Nanti tanggal 14 Februari masyarakat Cempaka Arum, warga Cempaka Arum jangan sampai golput. Datang ke TPS kita masing-masing, salurkan aspirasi kita, pilih pemimpin yang kita yakini sesuai hati nurani kita, mampu membawa Indonesia lebih baik. Saudara mau pilih siapa itu urusan saudara, tapi mudah-mudahan itu dicatat sebagai sebuah kebaikan dan bernilai ibadah di sisi Allah. Karena itu jangan golput, pilih sesuai kehendak dan hati nurani Bapak Ibu semua. Soal mau pilih siapa, saya nggak mau puyeng, saya nggak ngurusin. Silakan saja saudara mau pilih A, B, C, mangga, terserah saudara. Tapi saya punya kewajiban moral. Sudah nggak zamannya berbeda pilihan sama tetangga pelotot-pelototan. Sudah lewat masanya
cuma gara-gara beda pilihan presiden sama saudara nggak tegur-teguran sudah lewat masa kayak begitu. Saudara, yakinlah siapapun nanti yang terpilih jadi presiden, kita ini warga Bandung tetap saja bakalan cari duit sendiri. Betul apa enggak? Ayo kita belajar dari Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Kita berbeda, iya. Tapi dalam perbedaan kita harus bergandengan tangan, bukan saling menjatuhkan. Menghargai, menghormati, dan tetap saling mencintai. Orang lain yang berbeda pilihan sama kita, tenang-tenang. Jaga lisan kita, jangan sampai ngomongin yang enggak. Jelas? Ini saya titip pesan juga, ibu bapak jamaah Masjid Abu Bakar As-Siddiq, mungkin sudah ada yang punya pilihan. Saya titip pesan, kalau memang sudah ada pilihannya, senang sama pilihan saudara, senanglah sewajarnya saja. Jangan senang fanatik buta. Senang sewajarnya, jangan senang fanatik buta. Enggak boleh dalam agama. Hanya dengan agama saja kita harus jadi umat yang fanatik. Selain agama, jangan kalau senang sama orang, senang sewajarnya saja. Kenapa? Supaya enggak kelewat batas. Kata Nabi kan begitu. Ahbib habibaka haunan ma. Kalau kamu senang sama orang, ya senang sewajarnya saja. Jangan kelewat batas, jangan fanatik buta. Kenapa? Asa ayyakuna baghdaka yauman ma. Boleh jadi yang siang ini kamu senangi, entar malam berubah jadi orang yang paling kamu benci. Tapi sebaliknya, abghid baghdaka haunan ma. Kalau kamu benci sama orang, benci sewajarnya aja, jangan benci mati-matian. Apa sebab? Asa ayyakuna habibaka yauman ma. Boleh jadi yang siang ini kita benci, nanti malam berubah jadi orang yang paling kita cintai. Sewajarnya saja. Bukankah kita sudah punya pengalaman? 5 tahun lalu kita bela-bela, sekarang ikut gabung ke dalamnya. Sewajarnya saja, nggak boleh cinta, senang, fanatik, buta, nggak boleh. Saya nggak mau datang ikut pengajian di Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Kan, eta ustadznya bukan orang Ciamis. Emangnya Nabi Muhammad lahir di Periangan Timur? Betul atau tidak? Jangan fanatik buta. Hanya agama saja yang boleh kita untuk fanatik. Saya kembali. Masjid Abu Bakar mengajarkan kepada kita untuk merawat dan menjaga nilai-nilai persatuan. Bahwa kita berbeda itu sunatullah. Perbedaan itu sampai kiamat pasti akan ada. Gak usah yang susah-susah, contohnya yang gampang aja. Ini yang hadir di Masjid Abu Bakar As-Siddiq ini 50 orang ada kan? Lebih 100 orang, 200 orang. Iyalah 10.000 orang campur yang goib di luar-luar. Nih segini banyaknya yang hadir di dalam masjid ini, saya tanya, ada nggak yang wajahnya sama? Senyum kita saja beda-beda, betul atau tidak? Itu artinya sampai kiamat perbedaan tetap ada. Contoh yang kedua nih gampangnya nih, perbedaan
justru harus membuat kita bergandengan tangan. Itulah makna perbedaan menyebabkan kita menjadi sebuah keluarga besar. Saya dengan saudara itu jelas berbeda. Saya qadarullah lahir di Jakarta Selatan, Kebayoran Baru. Ibu bapak jamaah masjid qadarullah, ada yang lahir di Bandung, ada yang lahir di Garut, ada yang lahir di Tasik. Tempat lahir kita saja berbeda-beda, betul atau tidak? Justru perbedaan kalau kita bergandengan tangan menyebabkan kita menjadi keluarga besar. Itu yang saya rasakan siang ini. Saya siang ini datang ke Cempaka Arum. Saya tidak merasa sebagai seorang tamu. Walaupun kita berbeda, saya hanya merasa seorang keluarga yang datang ke tengah-tengah keluarganya. Perbedaan menyebabkan saya harus bergandengan tangan. Maka saya merasa seorang keluarga yang datang ke tengah-tengah keluarganya. Menghina saudara sama juga menghina saya. Menyakiti saudara sama juga menyakiti saya. Saya adalah saudara, saudara adalah saya. Di hatiku ada kamu. Asik. Dan pesta demokrasi yang akan kita hadapi, kita laksanakan dengan hati yang riang. Perbedaan sebuah sunatullah, tenawar-nawar yang penting kita jaga lisan kita. Kita sudah memahami bahwa perbedaan harus membuat kita bergandengan tangan, bukan malah menyebabkan kita centang perenang. Kenapa? Karena Masjid Abu Bakar As-Siddiq mengajarkan kita hal-hal yang seperti itu. Jelas? Jelas? Nah, yang ketiga, yang terakhir, ini di bulan Rajab. Salah satu keutamaan bulan Rajab, kita dianjurkan untuk memperbanyak amal kebaikan. Mudah-mudahan kita yang siang ini hadir di sini dicatat sebagai sebuah kebaikan, bernilai ibadah dan berlipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayo, dengan kemuliaan bulan Rajab, azamkan dalam hati yang kuat memperbanyak nilai-nilai kebaikan. Pantas kalau baginda Nabi ketika masuk bulan Rajab, beliau berdoa, Allahumma barik berkahi bulan Rajab ya Allah, sampaikan saya kepada bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Maka Nabi dalam sejarah sudah mulai mempersiapkan itu semua ketika memasuki bulan Rajab. Ya, memperbanyak amal kebaikan. Ibu bapak mau memperbanyak amal kebaikan? Oh, 20 orang yang jawab. Dengan kemuliaan bulan Rajab, ibu bapak mau memperbanyak amal kebaikan? Mau meningkatkan ibadah? Saya tes. Mau ibadah sedekah? Bawa uang berapa? 2.000. Masuk kebun binatang saja tiketnya 20.000. Itu lihat monyet. Masa lihat Fikri Zainuddin MZ 2.000 mahalan monyet ketimbang saya. Ya, namanya sedekah, kita tahulah sedekah itu kan yang terpenting adalah ikhlasnya. Betul atau tidak? Soal besarnya mah nomor 1. Buat apa sedekah kecil kalau nggak ikhlas? Mendingan sedekah besar tapi ikhlas. Ada ibu-ibu ngomong, Ustaz, saya pengen ikut sedekah, tapi saya dilarang nggak bawa uang siang ini. Nah, bu, ibu yang nggak bawa uang nggak apa-apa. Nanti petugas ngiter bawa kotak amal, ibu pinjam dulu sama tetangga sebelahnya.
Kalau tetangga sebelahnya sama-sama nggak bawa uang juga, ibu pura-pura saja masukin tangan ibu ke dalam kotak amal. Tapi jangan ngambil yang di dalam. Pada petugas sudah siap. Ustaz Restu nanti akan membacakan sholawat, kotak-kotak amal mengitar, dimulai dari saya dahulu sih. Saya mau uang. Oke. Bapak Ibu, mari sama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah. Keluarga kita tadi untuk bersedekah, bernasib Quran, pahalanya mereka niatkan pertama buat orang tua mereka, keluarga mereka yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan amalan sedekah tersebut Allah menjadikan hidup Allah memberinya jannah. Yang kedua, pahala sedekah tersebut juga didedikasikan buat keluarga tercinta. Kalau ada yang sakit segera disembuhkan oleh Allah. Anak-anak mereka menjadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Kalau sedang menuntut ilmu, Allah berikan kemudahan. Sedang berusaha, Allah berikan kelancaran. Hajat mereka dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bitilkal niyah al-Fatihah. Fatihah yang kedua buat kita semua jemaah masjid Abu Bakar As-Siddiq. Mudah-mudahan semua kita dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah, diberikan kita rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah, dikaruniakan kita keturunan yang soleh dan solehah, diwafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma ighfir lana fa innaka khairul ghafirin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma iftah lana fa innaka khairul fatihin. Allahumma arzuqna fa innaka khairur raziqin. اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات وخصوصا لارواح القبور. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنه مسواهم واكرم نزولهم ووسع مدخلهم ونور قبورهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم بحرمه حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تعذبهم لا تعذبهم لا تعذبهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat, lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Fikri Zainal. Jazakumullah khairan katsiran semua yang telah hadir. Mohon maaf bila ada kesalahan dan khilaf. Saya mewakili tim Sahabat Gawat Ustaz Fikri Zainal. Mohon maaf dan terima kasih. Kami sangat bangga, bahagia Bapak Ibu sekalian, yang ini luar biasa. Semoga Bapak Ibu semua dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dapat keberkahan dalam setiap langkah dan kehidupan. Dari kami cukup sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.